Al khuludu utawi kekal fil jannati ing dalam surga khairun iku luwih apik minal jannati saking surga. Terus simbah Kanjeng Nabi, salah satu dari 4 yang lebih baik daripada surga itu al khuludu fil jannati khairun minal jannah, yaitu kekal di dalam kekal di surga itu lebih baik ya dibanding surga itu sendiri. Jadi kita semua ini nanti terus simbah Kanjeng Nabi itu pasti akan masuk surga. Li ummati Muhammad dakhalal jannah. Umatnya Nabi Muhammad itu semua pasti masuk surga. Nah, tinggal bagaimana nanti kita ini dicuci di surga, di neraka. Lek wis ngakean dosa, wis dosane akeh, tapi dhek yo umatnya Nabi Muhammad melbu Islam, ngakoni simbah Kanjeng Nabi ku Rasul, ya. Dan Allah itu pangeran, ya pasti mlebu surga meskipun kok dicuci di neraka. Tapi engko ana bekase, yaitu bekas neraka. Ana tandai. Nah, orang yang sudah masuk surga, surga itu surga itu baik, tapi lebih baik daripada surga itu adalah kekal di dalamnya. Nah, ada satu riwayat, ada satu cerita bahwa nanti di yaumil kiamat semua makhluk Allah itu hancur. Semua makhluk Allah itu hancur. Manusia, bumi, langit, matahari, bulan, semuanya akan hancur. Ya, di yaumil kiamah. Termasuk malaikat pencabut nyawa itu juga mati. Semuanya akan mati. Malaikat Jibril mati, malaikat pencabut nyawa mati, semuanya mati. Termasuk surga dan neraka itu hancur. Surga dan neraka itu hancur. Ada yang mengatakan surga dan neraka itu sekarang ini belum ada. Belum ada. Ada yang mengatakan sudah ada. Jadi orang-orang tua kita, kakek nenek moyang kita yang sudah meninggal, nah itu ada yang mengatakan sudah masuk surga, ya. Ada yang mengatakan masih di mana ini? Masih di ya Allah. Di akhirat. Di akhirat itu pintu masuk lah, pintu masuk menuju surga. Nah, jadi bayangannya itu di dalam beberapa kitab itu semua orang akan kumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di akhirat. Nah, nanti yaumil qiyamah Allah menciptakan lagi surga dan neraka itu. Setelah yaumil qiyamah Allah membuat surga dan neraka. Nah, jadi padang mahsyar atau akhirat itu nanti kalau mau masuk surga itu harus melewati neraka. Makanya ada istilahnya siratal mustaqim, melewati jembatan yang lurus. Jembatan yang lurus itu ya tipis setipis rambut dibagi 7, kemudian tajamnya lebih tajam silet atau lebih tajam dari pedang samurai. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kita nanti di surga itu lebih baik kita kekal di dalamnya. Itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi lebih baik berlama-lama di surga. Untuk apa? Menikmati surga bagi penghuninya dibandingkan keberadaan surga itu sendiri. Sama kayak kita misalkan, dunia, bumi ini baik, tapi lebih baik hidup di bumi. Karena apa? Kita ini sebagai makhluk Allah yang ditugaskan di bumi. Ya, sama kayak AI misalnya. AI itu kan bagus, tapi lebih bagus lagi bagi mereka yang mengoperasionalkan AI. Ojo kemudian AI ngomong apik, tapi lek kalau sing operasional yo ndak bisa. Jadi kayak robot itu bagus. Ono robot nari, robot pelayan dan sebagainya. Tapi yang punya chip, yang punya otaknya itu ya manusia untuk memasukkan sistem ke robot itu tadi. Sama dengan surga itu bagus, tapi kekal al-khuludu fil jannah, kekal dalam surga itu jauh lebih bagus. Wa khidmatul malaikati fil jannah. Yang nomor 2, wa khidmatulan utawi pelayanan
Wa khidmatul malaikati lan utawi pelayanane malaikat fil jannati ing dalam surga li ahlihi maring kadue ahline si surga khairun minal jannah iku luwih apik daripada surga. Nah, jadi pelayanan malaikat itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Ya, menunjukkan semakin tingginya derajat penghuni surga. Jadi nanti kita ini dilayani oleh para malaikat. Wis kene iki kok mlebu surga iku opo ae ono. Wis gak usah kuwatir, opo ae ono, bidadari yo ono, bidadara yo ono, buah-buahan yo akeh, panganan yo akeh. Sing gak ono mek siji tok, rokok. Rokok nang surga mboten enten, soalnya pakai geni. Nek pengen nyumpet rokok ya nang neraka sik. Nang neraka sik janjian karo kanca sing neraka. Aku pengen nyumet rokok. Nah, sing rokokan iki sing bahaya kok iki. Nang surga gak ono rokok, Pak. Gak ono. Jadi nang surga yo gak ono genine nang neraka. Ya lek pengen rokokan yo napa kudu janjian karo kancane sing nang neraka. Janjian. Aku njaluk genine nanti nyumet rokok. Pun. Jadi malaikat itu pelayan kita nanti adalah malaikat. Wajiwarul anbiya lan utawi barengi ya, utawi barengi pira-pira nabi bikasil jim wa dhammiha min qurbiya. Wajiwarul anbiya lan utawi bebarengane nabi fil jannati ing dalam surga khairun minal jannah iku apik daripada surga. Jadi nanti kita di surga itu bareng sama para nabi. Ya, bendera kita nanti bendera Rasulullah. Bayangkan nanti Rasulullah itu manusia pertama yang masuk surga. Kemudian Allah mengharamkan nabi lain atau umat nabi lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk dulu di surga. Istimewa kita ini, Pak. Jadi karena kita ini umat Muhammad diciptakan paling terakhir, nanti di surga paling pertama. Jadi umatnya simbah Kanjeng Nabi Adam, simbah Kanjeng Nabi Ibrahim, simbah Kanjeng Nabi Ismail. Itu umatnya di belakangan, nunggu kita semua masuk surga. Nah, baru semua kita masuk surga, baru umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Ismail dan sebagainya. Nah, ini. Jadi kita ini istimewa, nanti kita disambut oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diberi keistimewaan oleh Allah untuk masuk surga dulu dan duduk di singgasana surga. Tapi Rasulullah buatan purun. Rasulullah khawatir kali umatnya. Nang di umatku iki rek bingung Rasulullah nang surga iku. Sing dikuatirno umatnya duduk keluargae, bukan para duriyahnya Rasul, bukan, tapi umatnya. Sehingga Rasulullah saking bingungnya, Rasulullah ngenteni nang pintu surga. Ngenteni pintu surga karo malaikat ditegur. Wahai Rasulullah, duduklah jenengan di surga, biar aku yang ngurusi umatmu. Kata malaikat Jibril. Tapi Rasulullah boten kersa. Rasulullah milih tengah-tenguk nang ngarepe nang pinggire pintu surga, menyambut panjenengan kita, menyambut kita semua. Ya nanti kita ini disambut oleh Rasulullah. Umatku. Nah, jadi semuanya akan masuk surga, termasuk mereka yang di neraka. Semua sudah masuk surga, Rasulullah pun masih gelisah. Si ono iki umatku nang ngisor iki. Si ono umatku nang ngisor iki. Akhirnya dikatrol oleh simbah Kanjeng Nabi. Hal itu selaras dengan qala Allah Ta'ala, qala dawu sinten si Allah Ta'ala, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa hasuna lan lebih kebeci apik ulaika sinten wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baiknya teman surga, kata Allah. Jadi para nabi itu sebaik-baiknya teman di surga. Jadi koncone kene iki gak gur paksan, gak gur Pak Yogi, bukan. Jadi koncone kene iki kok biyen nang surga para nabi. Engko iso ketemu karo Nabi Adam, ketemu karo Nabi Yunus sing melbu dimakan ikan tapi boten mati.
Nabi Ibrahim sing di api tapi boten kepanasan, Nabi Musa sing iso membelah laut. Semua nanti nabi-nabi itu teman kita. Teman kita di surga. Iku lek mlebu surga, Pak. Nah, makanya Ramadan ini mari kita cari tiket masuk surga dengan apapun, dengan kebaikan-kebaikan kita. Waridallahi ta'ala fil jannah, waridallahi utawi ridhone Allah ta'ala fil jannati ing dalam surga, khairun ikul wa api minal jannati sangking surga, li anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Jadi yang terakhir, ridhonya Allah di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena kenapa? Karena li'anna ridwanallahi ta'ala. Karena ridhonya Allah Ta'ala akbaru iku agung. Agung min jami'in ni'am. Lebih bagus, lebih agung dibandingkan seluruh nikmat. Jadi nikmat kita ini gak ada apa-apanya. Nikmat kita iso ambekan, iso kerja, sehat. Ini gak apa-apanya dibandingkan nikmat ketika Allah sudah ridho. Allah sudah mengikhlaskan, meridhoi kita semua. Nah, kalau sudah mendapatkan ridho Allah, apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi jangan berpikir Allah kok gak ngabulno keinginanku yo. Boten. Allah akan mengabulkan di suatu tempat yang semestinya. Misalkan panjenengan pengen ngene, coba panjenengan rasa nih dewi. Aku mbiyen pengen ngene, pengen kok kak biyen aku dikei ngene kan pengenan kok lagi iki. Nah itu ada hikmahnya. Jadi Allah itu mengabulkan sesuatu permintaan kita itu pada tempatnya karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Skenario Allah itu lebih indah daripada angan-angan kita, keinginan-keinginan kita. Nah, mudah-mudahan dengan dawuh simbah Kanjeng Nabi bahwa 4 hal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Mudah-mudahan ini mampu memotivasi kita agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semua diberikan kebersihan hati, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, penghambaan kita kepada Allah diterima, kemudian semua apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan, doa-doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita di waktu yang mungkin Allah tentukan. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau meninggal itu masih lewat neraka dulu ya.